Tadi masalah Kopdes. Nah, ini Kopdes. Jadi Kopdes ini, mohon maaf Bapak Ibu, memang aturan mainnya berapa kali berubah Pak Ketua. Karena ingin cepat, ingin banyak, ingin bagus. Tapi peraturan memang beberapa kali berubah. Sebelum Inpres nomor 17 tahun 2025 keluar, itu sudah ada PMK 49. Nah, disitulah yang Bapak Ibu tadi pertanyakan bahwa dana desa jadi jaminan kalau macet. Nah, dengan adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, maka dana desa itu nggak jadi jaminan lagi kalau macet. Karena ini ada top down tadi dari dana desa, desa menerima bangunan, menerima gerai, dan termasuk dari pemerintah itu menyiapkan pegawainya Pak Ketua, dari P3K. Jadi tadi kalau jawabannya masalah SDM, insya Allah ini ada SDM yang disalurkan pemerintah P3K. Jadi Permen Q nomor 49 tidak berlaku, termasuk Permendes nomor 10 yang saya buat tentang 30% dana desa jadi jaminan tidak berlaku lagi. Karena ini menjadi top down, pemerintah akan membangun langsung, dan itu menjadi aset desa, desa mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 20%. Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru, dan tadi saya setuju sekali ulangi lagi di forum interrogatif ini Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi malah pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Nah, yang lain tadi masalah hubungan BUMDes sama Kopdes ya. Kami memang masih mematangkan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru, tapi yakinlah Bapak Ibu, BUMDes itu insya Allah tidak terganggu dengan Kopdes. Karena memang sektor bisnisnya sangat berbeda. BUMDes ini banyak melakukan desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik. Ya, misalkan desa wisata itu banyak dikelola BUMDes. Kemudian desa ekspor dikelola oleh BUMDes. Nah, Kopdes kan tadi yang gerai. Jadi insya Allah nggak ada gangguan antara Kopdes sama BUMDes. Tinggal nanti mungkin kerjasamanya yang akan kami atur sedemikian rupa sehingga sirkulasi perekonomian di tingkat desa itu sangat jelas dan tidak ada istilah tumpang tindih tadi Pak. Tapi yakinlah Kopdes itu memang sudah ada aturan main tersendiri, BUMDes juga sudah ada. Kemudian bagaimana dengan program-program tadi? Saya setuju Pak Ketua, karena anggaran Kementerian Desa kecil, kita fokus saja, saya setuju Pak. Kenapa misalkan jalan cuma 5 kilo? Ya memang anggaran nggak ada. Maka kita kan MOU sama Menteri PU, dan tentu dorongan sama Komisi 5. Kan? Kita nggak punya untuk bangun listrik, ya kami kan kerjasama sama PLN sama SDM. Kami nggak bisa bikin BTS, kami kerjasama dengan Komdiji. Jadi pola kerjasama ini yang saya gerakkan sekarang, makanya MOU dan tidak ada ego sektoral. Termasuk pihak swasta. Berapa banyak desa wisata itu yang dibangun oleh pihak swasta. Contoh kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Selatan, bekas tambang galian pasir, jadi danau kita buat desa wisata, Awang Bakal Barat, pendapatannya 1,3 miliar. Kemarin saya launching, mungkin saya resmikan Desember. Merekrut tenaga kerja 100 orang. Nah, pola-pola ini saya lakukan, Pak. Jadi kolaborasi saya Pak Ketua. Jadi walaupun kita anggaran kecil, ya kita lakukan terobosan yang banyak. Desa ekspor, kita yang mungkin tidak banyak melakukan dengan APBN, tapi dengan pihak swasta atau dengan pihak luar negeri. Jadi yakinlah kalau banyak kemauan baik, insya Allah ada jalan terbaik lah. Jadi kalau saya berpangku dengan anggaran kecil, ya diam saya Pak Ketua, tapi saya nggak mau begitu. Maka kita banyak terobosan, termasuk lomba-lomba tadi. Sebenarnya kita merekrut atau menggait kementerian lembaga supaya terikat dengan desa. Ya, ketahanan pangan ya, Kementerian Pertanian, mana programmu? Oh, enggak tumpang tindih kalau begini. Termasuk sekarang sudah ada data tunggal. Nah, tadi kan dikeluarkan ada tumpang tindih. Betul kata Bu Armusa tadi, saya pernah ketua Komisi 8. BPS beda datanya, Kemensos beda datanya, Mendagri beda datanya. Sekarang enggak lagi. Ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi nggak mungkin tumpang tindih lagi, walaupun tetap perbaikan data. Dan BPS selama ini 3 tahun sekali perbaikan data tentang desa, saya sudah MOU Pak Ketua,
Sekarang setahun sekali diperbaiki, Pak. Jadi lebih cepat, lebih akurat. Kami sudah MOU dengan BPS. Ya. Jadi saya kira usaha-usaha kita untuk melakukan perbaikan di desa itu sudah ketemu jalannya, tapi memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, Pak Ridwan. Banyak tantangannya, terutama SDM, betul, Pak. SDM itu luar biasa. Maka kami, kemarin saya terakhir menghadiri wisuda 200 orang dari aparat desa, ada Direktur BUMDes, ada Sikdes, ada Kepala Desa yang diwisuda, Pak Ridwan. Kami juga akan bersama dengan beberapa kampus untuk kuliah 2 tahun, ya, dengan beasiswa dari dana desa. Jadi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Nah, potensi yang banyak tentu itu akan kita gali sedemikian rupa. Sekali lagi melibatkan banyak pihak, tidak serta-merta dengan APBN, tapi juga kami sudah bekerjasama dengan 500 perusahaan, Pak Ketua, untuk tadi sesuai dengan potensi desa masing-masing. Jadi jalur ini insya Allah sudah on the track, dan saya nggak pernah takut, Pak, untuk membela rakyat. Apapun saya lakukan. Dan saya tidak bisa ditekan-tekan juga dengan para pihak yang menghalang-halangi, saya nggak bisa. Saya akan tegas, tegar, dan insya Allah dengan godaan-godaan itu saya insya Allah lolos lah, Pak. Jadi demi untuk desa ya, saya akan bertaruh untuk itu, Pak. Ya. Saya kira itu, Pak. Jadi saya yakin dengan dukungan penuh Pak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Komisi 5, kita mulai menata, Pak. Betul, saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Tahun pertama ini saya teropong dulu, Pak. Belanja masalah dulu, Pak. Oh begini, oh begini. Maka tadi Pak Bang Musa, Pak Rajib, saya banyak tidur desa itu dengan berbagai macam desa. Ada desa nggak punya sinyal, saya sudah tidur. Desa nggak punya jalan, sudah tidur. Desa mandiri, saya sudah tidur. Desa berkembang, saya sudah. Jadi semua itu saya lakukan, Pak. Jadi mohon Bapak Ibu, dan saya setuju tadi dengan Pak Lokot, itu kualitas diutamakan ya. Tapi betul kata Pak Ketua tadi, kalau nggak habis juga jadi pertanyaan. Saya kira terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bolehlah kasih aplaus bagi buat Menteri Desa ini. Menarik, sangat menarik, tegas, lugas. Ya Pak ya. Saya kenapa bilang jangan tergoda Pak? Karena dulu saya beberapa kali sebagai pimpinan ngomong di rapat soal ini. Menterinya nggak nanggapi Pak. Betul. Nggak nanggap, ditanggapi pun nggak bahasa saya. Jadi padahal kita mendalami Pak. Karena kenapa kita sampai ngomong di forum yang terhormat ini kan sudah pasti ada resiko. Kemudian kita punya data Pak. Kalau saya itu kalau bicara pasti basisnya data. Kalau nggak ngawur kita. Data sudah mengatakan seperti itu. Sekarang tentu kita tunggu Pak. Mau BUMDes mau Kopdes yang penting itu untuk masyarakat desa, bukan untuk yang lain. Loh, dominasilah desa itu dengan Kopdes, kita dukung. Dominasilah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri. Kita dukung sepenuhnya. Loh,